Assalamu alayka ya Rasulullah. Sampailah kemudian di suatu masa yang ditunggu-tunggu, tanpa dikira, tanpa direncanakan, si rahib yang bernama Bukhairah mendapatkan apa yang dia tunggu puluhan tahun. Ternyata ada kafilah di ujung sana, berasal dari negeri Mekah, membawa keajaiban. Dia perhatikan semua pohon merunduk, tiada kafilah seperti ini. Dia perhatikan semua hewan pun sujud, tapi manusia tidak jaga sadar. Dia perhatikan di atas kafilah itu ada awan, awannya teduh, sangat teduh sekali. Langsunglah Bukhairah mengatakan kepada semua orang yang aktif, yang berkhidmat di kanisahnya, wahai anak-anakku, mari sambut makhluk akhir zaman. Siapkan makanan terlezat, kita sambut dia dengan makanan paling nikmat. Sampailah saat itu, mendekatlah kafilah. Ternyata pemimpin kafilah adalah Abu Talib. Abu Talib pun disambut oleh rahib yang bernama Bukhairah. Diajak makan semuanya, tapi dilihat ke atas, kenapa awannya tiada? Bertanyalah Bukhairah sang rahib, wahai Tuan Abu Talib, adakah engkau menyisakan anggotamu di belakang? Apa kata Sayyiduna Abu Talib? Ada, masih bocah kecil, masih belajar-belajar berdagang. Gak penting bagimu, cukup aku berhadapan denganmu dan kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Kata rahib, tidak, antarkan aku kepadanya, bawa makanan ternikmat. Maka Abu Talib pun menghantarkan. Bertemulah Bukhairah, bertemulah ia. Tidak sanggup dia menahan air matanya, dia peluk Muhammad kecil. Apa kata dia? Hadza sayyidul alamin, ini adalah penghulu alam semesta. Abu Talib pun bertanya, wahai Bukhairah, apa-apaan engkau? Apa buktinya? Kenapa engkau mengatakan ponakanku ini, anakku ini adalah penghulu alam semesta? Apa kata Bukhairah? Di dalam kitab suci kami ditulis, Nabi akhir zaman tiadalah melewati suatu pohon kecuali pohon runduk kepadanya. Melewati suatu gunung, bebatuan-bebatuan pun mengucapkan salam kepadanya. Tiadalah hewan melewatinya kecuali sujud kepadanya. Aku memperhatikan dia semenjak engkau datang dari sudut jalan sana sampai di tempat ini. Inilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu semua nabi, penghulu semua nabi dan rasul. Tercenganglah Abu Talib. Ternyata keponakannya bukan sembarang orang. Wajar, ini anak dari sosok Abdullah yang harganya 100 domba. Akhirnya Bukhairah mensabdakan kalamnya. Apa katanya? Wahai Abu Talib, tolong dengarkan kata-kataku. Pulangkan anakmu hari ini juga. Jangan bawa ke dalam kota. Jika orang-orang Rum mengetahui ciri-ciri anakmu, mereka akan membunuhnya. Sayaqtuluna. Dalam riwayat yang tidak disebutkan, terjadilah dialog panjang Bukhairah dengan sang Nabi. Karena sang Nabi tidak pernah syirik. Sang Nabi selalu berkalam-kalam tauhid. Disitulah sempurnanya tauhid Bukhairah. Disitulah dia sudah percaya kepada Nabi Muhammad sebelum beliau mendakwahkan kenabiannya. Itulah kesempurnaan Bukhairah. Dia mendapatkan dua keutamaan. Iman ke Nabi Isa, iman ke Nabi Musa. Dia juga iman kepada Nabi akhir zaman. Setelah itu tidak disebutkan lagi kabar. Dikirimlah seseorang untuk mengantarkan Nabi Muhammad pulang. Nabi Muhammad pun kembali menjadi pengembala domba. Bukhairah tidak dikabarkan kecuali dia wafat. Sempurna imannya. Dia berdoa, ya Rabb, hajatku telah sampai. Aku telah bertemu sang Nabi akhir zaman. Jemputlah aku, meninggallah ia. Ditutuplah kanisahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabiuna Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Iya, jika ditemui oleh bebatuan, batu mengucapkan salam kepadanya. Salam itulah yang antum baca tadi. Ya Nabi, salam alaik. Salam itu dimasukkan ke dalam kitab yang berisikan madaih, maulid. Itulah yang kita baca. Kadang kita malu kepada pepohonan, malu kepada hewan-hewan, malu kepada bebatuan. Batu yang keras kenal Rasulullah. Betapa keras kolbu ini. Orang mahalul qiyam disebut assalamu alaika. Ya Nabi, salam alaika. Tapi hati ini tidak berketu juga tersentuh, tidak juga merinding, tidak juga bergetar. Betapa bohongnya kita. Disebut namanya tidak bersolawat. Disebut kisahnya tidak merinding. Disebut sifat-sifatnya tidak merindu. Bagaimana kita mengikuti syair? Kullul qulub, semua kolbu kepada Habibnya ilal habibi, kepada kekasihnya pasti condong. Jika disebut nama kekasih, pasti air matanya mengalir. Inilah yang ditahan-tahan para perindu. Inilah yang ditahan-tahan para pecinta. Jika kolbunya kuat, dia bisa menahan tangisnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek cerita, Nabi Muhammad pun kemudian malakoni menjadi manusia biasa. Abu Talib pun menjaga secret rahasia itu, sehingga banyak yang tidak tahu bahwa Abu Talib termasuk orang nomor 2 yang percaya kepada Nabian Muhammad SAW. Mungkin nomor 3 setelah Bukhairah. Tapi kadang-kadang kita menggunakan beberapa riwayat yang lain bahwa Abu Talib dikatakan tidak beriman. Saya meyakini Abu Talib adalah orang nomor 3 atau nomor 2 yang beriman setelah Sayyidah Aminah, Bukhairah, lalu Abu Talib. Apakah kurang perjuangan Abu Talib ketika orang-orang Quraisy yang kafir ingin membunuh Nabi Muhammad? Beliaulah yang menjaga. Apa perjuangan antum kepada Rasulullah sehingga berani mengatakan Abu Talib kafir? Adakah yang menjaga Rasulullah SAW seperti Abu Talib? Adakah yang berkorban hidup matinya untuk Rasulullah seperti Abu Talib? Maka beradablah kepada Rasulullah. Hentikan kata-kata Abu Talib finnar, kata-kata Abdullah finnar, kata-kata Aminah finnar. Itu kata-kata yang membuat Nabimu sedih, kata-kata yang membuat Nabi Muhammad tidak suka. Suatu kali Zainab binti Abi Lahab datang kepada Rasulullah menangis. Wahai pamanku Rasulullah, aku dicaci maki oleh orang-orang yang merupakan sahabatmu. Apa kata mereka? Ya binta ahlin nar, wahai anak penduduk ahli neraka Abu Lahab. Aku sedih wahai Rasulullah. Maka orang yang memanggil Zainab dengan panggilan ejekan ini disidang oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, la tuhzil ahya bil amwat. Jangan kamu sakiti orang yang hidup karena perilaku orang yang mati. Betapa menyakitkan ketika ada orang yang mengatakan hari ini kedua orang tua Nabi masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wajar jika Ibnul Arabi mengatakan mal'un, terlaknat. Kalau terlaknat berarti 11-12 dengan syaitanir rajim. Nauzubillah min. Wajar dia kurang ajar kepada guru-guru kita, kurang ajar kepada zuriat Nabi, kurang ajar kepada ulama-ulama kita, kepada orang tua Nabi pun dia kurang ajar. Maka mari selamatkan masjid-masjid kita dari mereka. Selamatkan anak-anak kita daripada ajaran-ajaran mereka. Jangan sampai anak-anak kita, saudara kita kesusupan, kegelapan, kufriyahnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Bapak saudara makan Allah, itulah beberapa kisah yang dapat saya bagikan tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika diteruskan, bisa saya yang tidak kuat, bisa antum yang menjerit. Semoga cinta ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kami malam ini berkumpul di masjid
yang nama masjidnya pun diambil dari gelarmu, Masjid Nabawi. Izinkan kami meneguk air haudmu, air telagamu nanti, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam dari kami, terimalah rindu dari kami, terimalah cinta dari kami. Ya Allah, kalbu ini lebih keras dari batu, kalbu ini lebih susah diatur daripada binatang, kalbu ini lebih gelap daripada semua kegelapan. Namun berkat cinta kami kepada Nabi Muhammad, ya Allah, maka beri cahaya di kalbu kami, ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras, ya Allah. Ya Allah, kalbu kami sangat keras, ya Allah. Disebut namanya kami tidak tersentuh, ya Allah. Disebut namanya kami tidak rindu, ya Allah. Disebut kisah-kisahnya kami pun tidak bisa membayangkan hidup bersamanya, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Afu, ya Karim, ya Ghaffar, ya Ghafur. Bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi-Mu, ya Allah. Jadikan kami yang hadir malam ini, yang menyaksikan maulid Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang Kau ringankan beban hidupnya, yang Kau ringankan dosa-dosanya, yang Kau ringankan azab-azabnya, yang Kau tutup semua kegelapan kami dengan cahaya-Mu. Berapa banyak pun dosa kami, ya Allah, namun jika rahmaniyah-Mu, kasih sayang-Mu melimpahi kami, semuanya akan melimpahi, semuanya akan menutupi kami, ya Rabb. Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah yang maha indah, kami ini tidak indah, ya Allah. Amal kami sangat buruk, ya Allah. Batin kami sangat busuk, ya Allah. Namun dengan keindahan keharuman-Mu, ya Allah, maka harumkan kalbu kami dengan nama Nabi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan yang kami yang hadir malam ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat, berkah Nabi-Mu Sayyidul Awwalin Sayyidul Akhirin. Jika kami dibangkitkan nanti di padang mahsyar, izinkan kami mendapatkan tanda pengenal, cahaya yang memancar di wajah kami, cahaya bekas wudu, cahaya sujud, sehingga Nabi-Mu mengenali kami. Jangan jadikan kami orang yang mengatakan ya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menoleh kepada kami. Jangan jadikan kami, ya Allah, orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakui kami. Jadikan kami, ya Allah, tanpa mengaku pun Nabi menjemput kami. Ketika kami ditimbang, kami diberi syafaat, dibantu oleh Rasulullah. Ketika kami ditanya dalam kubur, Nabi membersamai kami. Ketika kami berjalan di sirat-Mu, kami dibimbing oleh Rasulullah. Ketika kami antri di depan pintu-pintu surga-Mu, jadikan kami mendapatkan syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wal alihi wal mahdi khalafatihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.